Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima uang aset Taspen sebesar 883 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari kasus investasi fiktif perusahaan dengan terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto. Surat berita acara serta plakat uang bertuliskan 883 miliar 38.394.268 rupiah dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu diterima Direktur Utama PT Taspen Roni Hanitio Aprianto. Surat terima dilakukan dari perkara atas nama terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto yang telah memperoleh keputusan dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. KPK memamerkan uang hasil rampasan senilai 300 miliar rupiah terkait kasus investasi fiktif PT Taspen. Kegiatan serah terima barang rampasan negara ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Taspen Persero sejumlah 1 triliun. Jadi ini adalah putusan dari persidangan, ya, putusan majelis hakim seperti itu. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK RI nomor 14 LHP 21 04/2025 tanggal 22 April tahun 2025. Jadi perhitungan ini terbit. Ya, jadi selama kami melaksanakan penyidikan, kemudian kami meminta BPK untuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Nah, dari hasil perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh bahwa keuntungannya atau kerugian keuangan negaranya yang diderita oleh PT Taspen adalah sejumlah 1 triliun. Setelah dilakukan serangkaian proses pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen ini, hari ini KPK akan melakukan penyerahan kepada PT Taspen Persero. Jadi karena putusannya tadi dirampas untuk negara, CQ PT Taspen, maka kemudian setelah inkrah perkaranya, barang bukti ini ya kemudian diserahkan kembali kepada PT Taspen sesuai dengan amar putusan. Nah, mungkin rekan-rekan media bertanya, kenapa sampai harus dihadirkan gitu ya uangnya di sini gitu. Bisa saja kan kami langsung datang ke Pak Dirut gitu ya, Pak Roni untuk menyerahkan. Ini biar kelihatan takutnya kan, oh bener nggak sih ini diserahkan, jangan-jangan nggak diserahkan atau diserahkan sebagian gitu kan, seperti itu. Nah, ini biar juga memberikan memperlihatkan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat khususnya bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada PT Taspen. Pertama-tama atas nama manajemen Taspen, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK beserta seluruh aparat penegak hukum atas kerjasama, dedikasi dan sinergi yang telah terjalin hingga terwujudnya proses recovery atau pemulihan aset yang kita saksikan hari ini. Momentum penting yang kita saksikan hari ini merupakan capaian strategis dalam memastikan penguatan pengelolaan aset negara, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi institusi di masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan bahwa Taspen telah menerima penyerahan barang rampasan negara nomor BB 1086 berupa unit penyertaan reksadana Insight Tunas Bangsa Badan Fund 2 atau yang kita kenal di market dengan ticker INEX G2 dengan jumlah unit 996.694.959,3 unit atau bila ditranslate ke dalam rupiah jumlahnya adalah 883 miliar. Pemirsa, guna kepentingan penyidikan, Polda Metro Jaya mencekal tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS berpergian ke luar negeri. Sementara pihak Roy Suryo CS mendesak kepolisian segera memeriksa saksi dan ahli yang dianggap bisa menyeimbangkan proses penyidikan.
Polda Metro Jaya melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo termasuk Roy Suryo. Roy Suryo CS juga dikenakan wajib lapor karena diharuskan memenuhi proses penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Bersama kuasa hukumnya, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ke-8 tersangka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS terkait dengan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Usulan mediasi pun mencuat. Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat dengan masyarakat sipil di gedung STIK PTIK Jakarta Selatan. Dalam audiensi kali ini, Komisi Percepatan Reformasi Polri menerima masukan dari kubu Roy Suryo CS soal kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Azidiki menyebut kasus ijazah palsu adalah masalah serius. Namun demikian, Jimli akan menampung masukan serta akan mengawal kasus tersebut. Berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini termasuk Faisal Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan. Kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya, bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Ini merupakan rapat dengar pendapat kedua yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan masyarakat sipil. Sebelumnya, komisi telah menyerap aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa untuk membuat Polri lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada yang menarik dari proses sidang korupsi PT ASDP. Ya, mantan Komisaris Utama ASDP lalu Sudarmadi mengatakan dirinya pernah melaporkan kepada mantan Menteri BUMN Erick Thohir terkait adanya potensi korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Namun usai melapor dirinya dicopot dari jabatannya. Ya, saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ira Puspadewi dan 2 mantan pimpinan ASDP lainnya, Juli lalu Sudarmadi mengungkap adanya potensi korupsi dalam akuisisi itu.
Menurut Sudarmadi, dari surat PT JN nampaknya rencana yang terlihat menguntungkan ASTP hanya sebagai rencana yang tidak akan tercapai dan berpotensi menimbulkan kerugian serta tindakan memperkaya badan atau orang lain. Temuan itu dilaporkan kepada Erick Thohir yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Menurut Sudarmadi, laporan tersebut dikirimkan kepada Erick pada Maret 2020. Namun sebulan kemudian ia dicopot dari posisi Komisaris Utama ASTP. Dalam nota pembelaannya pada 6 November lalu, Ira tidak hanya membantah menikmati keuntungan pribadi dari akuisisi tersebut. Ira menyebut nama Menteri BUMN saat itu Erick Thohir dan juga menurut Ira, Erick menyampaikan rasa bangga atas akuisisi itu. Erick menyebut ASDP akan menjadi operator bahari terbesar di dunia. Ke kasus lainnya pemirsa, kasus korupsi yang bermula dari kebijakan dan inovasi pemegang kendali tidak kali ini saja terjadi. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong di saat Tom akan mengajukan banding atas putusan hakim. Ya, sebelumnya pada pertengahan 2019, mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi investasi Blok B MG. Kemudian setelah mendekam di penjara selama 1,5 tahun, Karen dibebaskan karena Mahkamah Agung membebaskannya dari segala tuntutan hukum dan kasus ini. Tapi hampir 4 tahun menghirup udara bebas karena kembali terjerat kasus korupsi di perusahaan yang sama, Pertamina.